Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang podcast Pahlawan Kesiangan bertemu lagi dengan para pendengar setia, baik itu di platform YouTube maupun di platform audio lainnya, di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan lainnya. Terima kasih untuk yang masih mendengarkan setia. Untuk kalian semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sejahtera. Oke, podcast Pahlawan Kesiangan kali ini kedatangan tamu istimewa. Kemarin sudah dikasih spoiler di media sosialnya Satria, di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, itu sudah dikasih spoiler siapa tamu yang akan datang kali ini. Tamu yang akan datang kali ini, bukan yang akan datang, sebenarnya sudah datang ini. Walaupun masih datang online ya. Ya, tamu yang datang kali ini adalah tamu istimewa. Beliau adalah siapa? Saya akan persilahkan beliau langsung untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk para pendengar podcast yang dinamakan Pahlawan Kesiangan. Iya. Atas permintaan dan undangan dari Satria untuk hadir. Saya pribadi, nama lengkap Abdul Mun'im Amali. Tinggal di Ciamplas, domisilinya asli di Ciamplas, dan sebagai kalau dibilang ya ikut membantu lah di Pondok Pesantren Darul Falah saat ini. Mungkin yang mendengarkan juga orang-orang yang sudah kenal tentunya. Iya. Panjang lebar sebetulnya karena sudah asing. Iya. Oke, jadi beliau juga sebagai pengajar ya, baik itu di lembaga formalnya di Darul Falah maupun dan khususnya juga di pesantren. Di Pondok Pesantren Darul Falah Bandung Barat yang ada di Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Oke, itu mungkin perkenalan singkatnya. Saya itu biasanya manggilnya Haji ya gitu. Jadi beliau ini alhamdulillah nih buat yang baru dengar, baru tahu siapa beliau. Beliau sudah jadi haji, melaksanakan ibadah haji di usia yang masih muda sekali gitu. Jadi panggilannya Haji ya, panggilan dekatnya gitu. Boleh seperti itu? Boleh lah. Oke. Ya, Haji sedang sibuk apa saat ini? Persiapan sebetulnya untuk sidang. Sidang. Baru persiapan. Sidang apa nih? Kepo nih. Maksudnya. Gimana? Sidang tesis maksudnya. Sidang tesis, alhamdulillah ya. Tadi sore baru selesai untuk persiapan pemberkasan, mungkin besok dikirimkan atau diantarkan ke kampus. Oke, alhamdulillah. Iya. Ya, gitu. Tapi kalau sidangnya online nggak? Atau di kampus tatap muka? Ya, harusnya memang online karena pandemi harusnya. Tapi karena mungkin ada sebagian dosen yang sepuh, tidak bisa seperti ini ya. Iya. Bertatap melalui video call, ya kita harus ikut aja. Dosennya tidak bisa ya, kita diusahakan hadir di kampus tapi dengan AKB. Oke. Kebiasaan baru ya, protokol kesehatan lah, pakai masker, hand sanitizer dan lain-lain lah. Nanti disiapkan dari rumah dari kampus juga persiapan untuk kesehatan protokol. Iya.
Nah, buat pendengar tadi sudah dengar ya, itu sidang tesis. Berarti beliau ini sedang menempuh dan akan menyelesaikan pendidikan S2. Ya, magister ya, di mana, Haji? Di UPI lah, Universitas Pendidikan. Oke, di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Untuk program studi Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Oke, itu ya sekilas perkenalan mengenai beliau siapa. Bagi yang sudah tahu mungkin sudah tidak asing, khususnya di lingkungan Satria sendiri di Bandung Barat itu sudah tidak asing sebenarnya gitu. Cuma bagi yang di luar itu mungkin bagi para pendengar nanti juga bisa kepo-kepo nih Instagramnya beliau juga nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, nah tadi sudah disebutkan bahwa Haji ini Haji Mun'im itu sebagai pengajar juga di sebuah lembaga pendidikan yang merupakan lembaga pendidikan yang mencakup pendidikan formal sekolah dari mulai SMP, SMA hingga perguruan tinggi ya, STAI. Dan juga ada lembaga non formalnya yakni pondok pesantren. Oke, nah khusus kita akan membahas kali ini tentang pondok pesantren. Makanya judul podcast kali ini yang kalian sudah baca ialah Nyantri Pasca Pandemi. Oke, seperti itu. Nah, ini berawal dari mungkin keresahan dari beberapa orang tua, dari santri juga gitu. Untuk pesantren, untuk santri yang nanti mau pesantren, baik itu santri yang sudah lama, yang kemarin itu kita para santri dirumahkan ya, Haji ya, ya mengikuti dari instruksi pemerintah ya. Kemarin dirumahkan dari mulai akhir Maret kalau nggak salah ya. Akhir Maret ya dirumahkan sampai sekarang masih mengikuti jadwal libur semester juga sehingga masih berada di rumah. Dan insya Allah itu santri di Darul Falah akan kembali ke pondok itu tanggal berapa Haji? Sebetulnya tidak bisa ditentukan sekarang sebetulnya. Karena dari pemerintah sendiri kan mempunyai kebijakan berbeda-beda, meskipun dari Kementerian Agama, kemudian dari provinsi sudah ada, tapi kembali kepada daerahnya. Kalau di Bandung Barat ya kita nunggu instruksi Bupati, alangkah baiknya seperti apa. Tapi untuk persiapan memang sedang dilakukan dalam beberapa aspek. Untuk protokol kesehatannya, untuk pembelajarannya seperti apa, kedatangan seperti apa, sedang disiapkan, tapi tanggal pastinya kita belum bisa memastikan karena pasti itu tentatif. Tentatif itu nanti bisa saja ketika ditentukan tanggal sekian bisa berubah lagi, tergantung situasi dan kondisi dan keadaan saat ini sebetulnya. Oke, jadi memang diserahkan kembali juga ke pemerintah daerah ya dari pusat itu? Ya, karena beda-beda kan. Ya. Ada yang zona biru, ada yang zonanya oranye, merah, ada yang hijau. Nah, nanti kepala daerah akan mengambil kebijakan disesuaikan dengan situasi kondisi di daerahnya. Tidak bisa ditamakan meskipun yang lain sudah masuk, ketika di belum masuk ya mungkin melihat kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah sebetulnya. Betul. Nah, itulah mungkin ya informasi sekilas mengenai masih yang bertanya mungkin ya kapan nih gitu misalnya pesantren akan mulai lagi gitu kegiatannya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kita akan mengikuti instruksi daerah. Walaupun secara zona itu di Cihamplas Bandung Barat itu termasuk zona hijau ya, zona aman ya. Iya, zona aman. Tapi kan kalau santri datangnya dari mana? Bukan dari Cihamplas. Ah, iya, betul. Mana bukan dari Cihamplas. Iya. Kalau yang dari Bandung Barat ya dekat lah. Atau dari daerah Bandung lah dekat lah. Tapi kalau daerah yang memang jauh-jauh kan pasti berpengaruh juga terhadap kebijakan.
Dan untuk dari recordnya sendiri, untuk santri Darul Falah itu kan banyak juga ya dari luar Bandung Raya ya, bahkan dari luar Pulau Jawa gitu ya. Ya. Termasuk kemarin dari mana aja, Aji? Ya kalau dari luar Jawa ada dari Kalimantan, ada dari Bengkulu termasuk. Iya. Luar Jawa apalagi gitu. Iya. Nah, semua ketika dipulangkan kan harus dikarantina. Nah, kemungkinan ya kan ketika mereka harus kembali ke pondok, mereka juga dikarantina. Ada yang dikarantina di bandara kalau pesawat, ada yang dikarantina di pelabuhan kalau jalur laut. Iya, gitu. Iya. Mereka waktu pulang pun kemarin seperti itu kabarnya ya, harus dikarantina dulu kan di daerahnya. Karantina dulu. Dan mungkin sebaliknya nanti akan seperti itu gitu. Ya, karena melalui perbatasan daerah. Nah itu, karena yang mereka lalui bukan hanya daerah asal mereka gitu ya. Baik itu perjalanan darat, udara, ataupun laut. Itu yang mereka lalui kan nanti daerahnya bisa saja daerah yang zona terdampak gitu. Oke. Itu ya. Nah tapi kalau misalnya semacam ada ini enggak? Kalau misalnya yang di daerah terdekat, yang di Bandung Raya itu bisa mulai lebih dulu gitu misalnya masuk pesantrennya. Adakah misalnya simulasi seperti itu gitu yang sudah ini persiapkan? Sebetulnya belum sampai ke sana. Cuma karena kan pembelajaran kan pesantren harus menyeluruh, tidak bisa hanya sebagian. Apalagi sekolah harus menyeluruh. Ketika semua ada yang masuk ya masa yang lain tidak masuk. Betul. Pembelajaran gurunya jadi repot. Iya. Harus pembelajaran offline di sekolah juga harus pembelajaran online juga. Iya. Nanti ke gurunya, repot ke siswanya, dan penyesuaian yang itu masih dikaji lah. Kita lebih baik melakukan persiapannya seperti apa, melihat situasi kondisi dari kebijakan pemerintah daerah, provinsi dan pusat seperti apa, kemudian kebijakan di lembaga sendiri baik di pondok pesantren, di yayasan seperti apa. Nanti kalau sudah menemukan jalan terang antara keseluruhan kebijakan, kita ambil yang terbaik, baru insya Allah nanti diinfokan sebetulnya tahapan-tahapannya seperti apa, masuknya bertahap atau tidak, lebih dahulu daerah terdekat atau tidak. Nanti lebih jelasnya setelah pembahasan di lembaga, kemudian melihat kebijakan dari kepala daerah, insya Allah diinfokan lebih jelasnya. Oke, baik. Ya, itu untuk masalah ini ya, jadwal masuknya ya. Nah, oke. Baik, sekarang bagi pendengar juga yang masih belum mengenal Lembaga Darul Falah, ya, yang tadi mungkin sudah disebutkan oleh Satria, ada beberapa lembaga di Darul Falah, itu lembaga pendidikannya ada SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga pondok pesantren. Nah, kita akan sekelas mungkin mengenal pondok pesantren Darul Falah langsung dari sumbernya, ya. Silakan, Haji. Ya di Darul Falah khususnya termasuk kategori pesantren yang semi modern. Dikatakan semi modern karena tidak sepenuhnya modern. Karena kalau sepenuhnya modern pasti akan semisal dengan Gontor. Dari Darul Falah, kenapa dikatakan semi modern? Karena pembelajarannya menggunakan pembelajaran sistem pesantren tradisional. Tapi kita buat atau kemas dalam kondisi yang modern. Kitabnya tetap kuning, metodenya tetap ada balagan, sorogan, hafalan, dan lain-lain. Tetapi kita pembelajarannya ada sistem pembagian kelasnya. Ada kelas Idadiyah, Ibtidah, Sanawi, Aliyah sampai Tahasus. Kelas dibedakan sesuai dengan kemampuan santri. Kalau santrinya punya kemampuan lebih, bisa masuk ke kelas yang tingkat selanjutnya. Meskipun sudah beberapa tahun di pesantren, ya kalau kemampuannya tidak meningkat,
maka tidak bisa naik kelas kalau di sekolah. Sama di pesantren pun sama. Ada kenaikan kelas, ada ujiannya, ada persyaratannya, ada tesnya dan lain-lain. Okay. Jadi semi modern lah, dipadukan antara tradisional dengan modern. Ya mungkin sekitar. Yang dikajinya adalah dari kitab-kitab kuning ya, kitab klasik ya Haji ya. Kitab klasik. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada tambahan kitab yang kontemporer ada. Ya itu untuk fan ilmunya sendiri yang dikaji apa aja Haji untuk di pesantren Darul Falah? Sebetulnya secara keseluruhan sama dengan pesantren lain. Karena pesantren itu pasti intinya pendalaman agama. Tapi bukan hanya didalami, harus dari dasar sampai atas. Dari bahasa Arab meliputi nahwu, shorof, ma'ani, bayan, bade, kemudian ilmu berpikir seperti mantik, kemudian tafsir Quran, hadis, kemudian fikih, tauhid, tasawuf, dan banyak lagi sebetulnya, dan lain-lain lah yang ilmu agama Islam khususnya. Nah itu ya untuk informasi perkenalan sekilas mengenai Pondok Pesantren Darul Falah. Alhamdulillah sekarang sudah ada berapa santri Haji kalau secara data untuk yang secara kemarin? Data, yang tahun kemarin data keseluruhan dilihat dari tahun ajaran baru totalnya ada 1.500 lah kurang lebih. Oke, 1.500 santri putra dan putri ya? Ya, putra putri 1.500. Iya, dan untuk Darul Falah sendiri itu walaupun ada pesantren, tapi masih juga disediakan ruang untuk yang tidak di pesantren ya, Haji, yang tidak di pondok gitu. Jadi kalau misalnya ditotalkan itu jadi 2 kali lipat bahkan lebih ya, hampir 3 kali lipat dari situ ya. Apalagi dengan kalau disatukan dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi ya banyak. 5.500 bisa. Iya, alhamdulillah dengan ratusan staf pengajar juga di Darul Falah. Dan alhamdulillah menjadi salah satu yang terbesar itu ya di Kabupaten Bandung Barat khususnya. Dan bahkan di Jawa Barat sudah punya nama juga kalau Pondok Pesantren Darul Falah. Iya. Sisi lain juga Haji Munim ini sekilas saya perkenalkan kalau dari organisasinya aktif juga di organisasi Jabar Muda ya, Pak Haji ya? Iya. Iya, Jabar Muda, lalu juga di Arus Informasi Santri Nusantara atau AIS Nusantara khususnya sebagai penasehat di wilayah Jawa Barat. Seperti itu ya? Ya. Baik, untuk selanjutnya nih, saya ingin tanya, kalau di pesantren sendiri, baik itu khususnya secara lokal di Darul Falah, Bandung Barat, atau mungkin yang Haji ketahui, fakta data mengenai COVID nih, di pesantren itu seperti apa sih yang Haji ketahui? Apakah ada fakta data yang menunjukkan bahwa angka COVID itu terjadi tinggi atau mungkin justru tidak ada atau mungkin karena dirumahkan aman dan khususnya untuk santri sendiri. Nah, yang Haji ketahui itu seperti apa sih mengenai itu? Untuk data COVID secara real sebetulnya memang dari pemerintah sudah update setiap hari. Kita bisa pantau itu. Cuman yang berkaitan dengan pesantren itu perlu dibuat lebih spesifik karena sejauh ini belum ada disebutkan atau tidak banyak kasus menyebutkan bahwa di pesantren ada terdampak COVID-19. Meskipun di beberapa
khususnya di Jawa, ada yang memberitakan ada yang terdampak COVID. Tapi di Bandung Barat sejauh ini pesantren di Bandung Barat belum ada yang terdampak. Iya. Dan bisa dikatakan mungkin karena memang daerahnya yang tergolong zona biru. Dan beberapa kecamatan di Ciamplas ada zona hijau. Iya. Jadi sebetulnya insya Allah kalau di pondok pesantren aman. Asal mematuhi setiap aturan dan protokol kesehatan dari pesantren juga pemerintah sebetulnya. Oke. Seperti yang kita lakukan ketika kemarin-kemarin, ketika anjuran dari pemerintah untuk karantina, kita melakukan karantina. Dan hasilnya tidak ada yang terdampak. Kita dipulangkan juga atas intervensi dari pemerintah. Betul. Kita ikut saja peraturan pemerintah. Karena pemerintah juga bermaksud untuk menjamin kesehatan para santri khususnya. Makanya ada protokol-protokol yang diajukan khusus untuk pesantren. Dan kedepannya meskipun sedang dalam kajian, santri akan masuk ke pondok pesantren juga pasti akan ada protokol-protokolnya. Kita ikut saja. Kita patuhi saja protokol pemerintah. Harus seperti apa kita ikuti. Jangan seperti apa, patuhi saja. Iya. Nah, itu tadi sudah disebutkan sedikit ya bahwa tadi dulu kita bahas dulu mengenai fakta dan datanya yang kita ketahui dan Haji Munim khususnya ketahui bahwa minim sekali data yang terbuka dan diketahui oleh banyak orang juga mengenai santri khususnya atau pesantren yang terdampak gitu ya. Oleh karenanya mudah-mudahan kedepannya juga kita selalu aman ya, selalu tetap terjaga untuk masalah ini. Dan tadi juga sudah disebutkan sedikit, nextnya pesantren itu juga akan mengikuti anjuran pemerintah khususnya dalam protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan khususnya juga yang di Pondok Pesantren Darul Falah itu nanti akan seperti apa sih, Haji? Sejauh yang diinformasikan dari Kemenag khususnya yang menaungi pondok pesantren atau dari RMI, dari Rabita Muhammadiyah Islami dari NU, memang protokol kesehatannya kan sangat rinci dan sangat spesifik. Iya. Harus ada pengetesan rapid test atau harus membawa surat keterangan sehat dokter dari wilayah domisili santri ke pesantren. Kemudian nanti di pondok pesantren akan disesuaikan, dicek suhunya, cuci tangannya, kemudian kesehatannya, olahraga dan lain-lain. Mungkin seperti yang jauh-jauh kita lakukan sebelumnya pada waktu karantina, cuman akan lebih diperketat lah melihat pandemi saat ini. Tiap hari dari pantauan pemerintah khususnya dari Kementerian Kesehatan terus naik 1.000 satu hari. Tapi mudah-mudahan di pesantren kalau mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah juga atas bantuan pemerintah, pesantren tidak mungkin secara pribadi tiba-tiba mendatangkan santri tanpa ada pantauan pemerintah dan tanpa bantuan pemerintah untuk menyediakan protokol kesehatan di pesantren. Karena kalau pesantren sendiri keseluruhan santri yang ribuan, tentunya kesulitan. Iya. Makanya harus dibantu juga oleh pemerintah. Nah, ini juga sebetulnya bisa menjadi masukan kepada pemerintah daerah khususnya supaya jangan hanya memberikan sebuah instruksi harus A, B, C, D tanpa ada bantuan, pantauan atau dibarengi lah ketika santri datang ke pesantren, diawasi, diamankan, disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Karena kalau pesantren sendiri tentunya kerepotan karena yang datang ke pesantren bukan dari daerah pesantren. Betul. Kalau dari Bandung Barat, Darul Falah di Bandung Barat bukan dari Darul Falah, bukan dari Darul Falah, bukan dari Bandung Barat saja.
Pasti dari daerah lain, khususnya luar pulau, akan datang. Nah, itu sih yang memang harus menjadi fokus ya. Karena seperti kita ketahui kalau sekolah mungkin di negeri sudah menerapkan zonasi gitu. Jadi memang siswanya yang dekat-dekat dari sekolahnya. Lalu sekolah yang pada umumnya pun yang tidak menerapkan zonasi itu kalau misalnya tidak ada pesantren pasti siswanya yang radius terdekat dari sekolahnya. Nah, tetapi kalau pesantren kan jangkauannya itu dan walaupun tadi istilahnya di zona pesantrennya itu aman, tetapi ada resiko karena santrinya itu berasal dari daerah lain gitu. Ataupun ketika daerah santrinya aman, dia melewati jalur yang terdampak. Nah, itu yang mudah-mudahan jadi fokus perhatian juga ya oleh pemerintah, khususnya bagi pesantren dan bukan hanya Darul Falah ya, Haji ya. Pesantren-pesantren juga di daerahnya masing-masing oleh pemerintahnya. Baiklah, seperti itu untuk nanti new normalnya pesantren ya. Gitu. Walaupun pada dasarnya pesantren itu sudah menerapkan kehidupan bersih ya gitu. Santri apalagi dengan sering berwudu gitu kan, tetap menjaga kebersihan ya. Dan mudah-mudahan sebenarnya kita selalu berharap pesantren menjadi tempat yang aman juga ya bagi para santri nantinya. Itu mungkin aja. Ya. Oke. Nah, untuk langsung kepada klimaksnya nih, dimana dari awal masalahnya itu muncul dari mungkin keresahan orang tua dan keluarga santri nih, baik itu santri yang lama ataupun calon santri nih, apalagi calon santri nih yang belum tahu lapangan mungkin ya. Baru yang belum tahu kalau pesantren seperti apa, itu takutnya ada muncul ini katanya, jadi ada keparnoan baik itu dari orang tua maupun keluarganya. Nah, untuk orang tua dan santri sendiri nih, mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Haji untuk istilahnya menjawab keresahan-keresahan yang mungkin itu ditanyakan ataupun tidak gitu. Baik itu cuma perasaannya saja dari orang tua. Nah, mudah-mudahan Haji bisa memberikan pesan nih, bagaimana sih nanti kalau misalnya orang tua itu menitipkan anaknya di pesantren dan para santri itu seperti apa nih? Khususnya juga untuk calon santri baru. Oke, silakan Haji. Pesan yang pertama sebetulnya perlu sebelum datang ke pesantren memang mengecek dulu kesehatan, bukan hanya santri baru sebetulnya, seluruh santri akan ke pondok pesantren mengecek dulu kesehatannya. Makanya mungkin nanti untuk santri yang datang ke pondok pesantren harus membawa surat keterangan sehat, baik dari dokter, puskesmas, pokoknya dari pengecekan lah kesehatannya sehat, dalam COVID atau tidak. Kalau sakit biasa bukan COVID ya itu dimaklumi. Yang penting kita mengikuti anjuran pemerintah, jangan ada yang COVID ya berarti pengecekan untuk COVID lah, atau sehat lagi bukan COVID lah, membawa surat keterangan sendiri ke pondok pesantren. Nanti mungkin ada pengurus yang mengecek, wah iya ini benar ya sehat tidak COVID, bisa masuk. Tapi dengan badannya dicek dan lain-lain. Nah, kalau sudah membawa surat pengecekan seperti itu, mungkin nanti kan berarti bisa dipastikan yang datang ke pondok pesantren dalam keadaan sehat. Betul. Nah, kalau sudah dalam keadaan sehat ke pondok pesantren, mungkin kita bisa mengatur di sana. Berarti kalau sudah di pesantren, kita bisa dikarantina saja. Tuh, cuman mungkin karantinanya seperti apa nanti kita perlu pendalaman lebih lanjut. Seperti yang sudah dilakukan, santri tidak boleh keluar di lingkungan pondok pesantren. Hanya terus berkegiatan di lingkungan pondok pesantren supaya tidak kemana-mana. Betul. Kalau santrinya keluar kemana-mana kan pasti bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, gitu. Atau macam-macam lah. Kalau
di lingkungan pondok pesantren karena ditutup, otomatis orang lain tidak berinteraksi dengan santri, santri pun tidak berinteraksi dengan orang lain. Kemungkinan untuk terdapat COVID bisa lebih kecil. Iya. Makanya mungkin nanti setelah masuk ke pondok pesantren seluruhnya, maka akan dikarantina sebagaimana yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Itu akan lebih meminimalisir sebetulnya. Jadi tidak akan dibuka untuk meminimalisir terdampaknya COVID-19, kecuali oleh pemerintah daerah dipantau itu ternyata di Ciamplas misalnya di Darupalah setelah dikarantina 1 minggu, santri seluruhnya zonanya tetap hijau, berarti sehat. Baru mungkin nanti ditentukan oleh pemerintah daerah boleh dibuka, ya kita buka. Kalau dari pemerintah daerah tidak diinstruksi untuk dibuka, ya kita tidak dibuka, mengikuti saja. Oke, termasuk berarti ada nanti pembatasan juga untuk kunjungan ya dari orang tua dan keluarga ya. Kepada waktu karantina kita pun. Ya. Oke, seperti itu ya. Satu untuk tadi pesan mengenai cek kesehatan, lalu nanti juga ada karantina dari pihak pesantren. Ada lagi Haji untuk pesannya? Mungkin menjawab ketakutan orang tua selain itu? Sebetulnya sudah cukup, cuman ya itu ke santri dan orang tuanya. Iya. Apalagi santri baru. Kalau santri baru kan, apalagi ketika pandemi seperti ini, pasti akan timbul permasalahan baru. Rasa tidak betah itu akan muncul lebih cepat dan lebih dalam sebetulnya. Oh iya. Untuk santri baru, ketika jauh dari orang tua di masa pandemi, jarang ditengok, komunikasi terbatas, karena kan kita tidak boleh membawa alat elektronik. Betul. Nah itu betul. Orang tua perlu punya kesadaran, punya kesabaran lebih, punya kepercayaan lebih ke pondok pesantren, dan santri pun, baik santri baru maupun santri lama, harus siap di pondok pesantren tanpa keluar lingkungan pondok pesantren. Nah itu harus siap, harus sabar, siap mentalnya. Ketika dia sudah masuk pondok pesantren, dia tidak diperbolehkan untuk keluar dari pondok pesantren. Dan orang tua perlu meningkatkan kesabaran, kepercayaan kepada pondok pesantren dalam menjaga anak-anaknya di masa pandemi COVID-19 ini. Iya. Nah itu kan, jadi sebenarnya ada bukan hanya orang tua, bukan hanya santrinya saja sebenarnya yang harus betah ya, yang harus disiplin, tapi juga ada sinkron juga dengan orang tua ya Haji ya, dengan keluarga. Karena orang tua memang harus sabar nanti ketika anaknya di pesantren gitu. Bahkan sebelum pandemi pun orang tua memang harus seperti itu ya. Kadang ada orang tua itu yang sampai mungkin berlebihan rasa ketakutannya, mungkin takut anak saya takut anak saya nggak bisa makan, mungkin ada. Saya masih mendengar tuh kayak waktu itu ya. Tiap tahun ada yang seperti itu. Jadi sampai tiap hari itu ditengok gitu ya. Itu karena ketakutan. Sampai ke pandemi ini ada yang seperti itu. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang memang disediakan pemerintah, aturan-aturan yang disediakan oleh pondok pesantren, oleh lembaga. Kalau kita tidak mengikuti atau melanggar atau seenaknya saja lah, itu akan mengganggu sistem yang ada. Betul. Itu akan mengganggu rutinitas yang ada. Nanti akan kecemburuan sosial dan lain-lain lah. Banyaklah pengaruh negatif. Maka perlu kesadaran dari para orang tua khususnya bahwa pondok pesantren tidak mungkin menginginkan anak didiknya yang dititipkan ke pondok pesantren, pertama tidak sehat, kedua melakukan sesuatu yang tidak baik, apalagi melanggar aturan. Kalau ternyata salah satu santri yang dititipkan ternyata ada dalam keadaan tidak sehat, itu pasti akan dibawa ke dokter. Kalau ternyata parah,
kita panggil orang tuanya. Itu sifatnya darurat, diperbolehkan. Atau santri melakukan tindakan kejelekan misalnya, di mana pesantren menyuruh santri berbuat kejelekan? Betul. Tidak ada, tidak mungkin. Maka bukan salah pesantrennya, kembali lagi kepada anaknya. Nah itu. Kalau misalnya sudah dipahami hal seperti itu, orang tua sebetulnya harus meningkatkan kesabaran dan kepercayaan kepada pesantren sebetulnya. Iya. Jadi perlu pemikiran yang luas lah, bahwa kita di pesantren itu bukan tempat pendidikan yang seenaknya saja. Betul. Ada aturannya, regulasi, batas-batasnya, dan tidak mungkin menjerumuskan mereka yang dititipkan pada kita, santri-santri, berada dalam kejelekan. Itu sebetulnya. Oke, betul, seperti itu. Jadi pandemi ini sebenarnya membuat santri harus lebih disiplin, orang tua dan keluarga harus lebih sabar ya. Iya. Yeah. Oke, dan juga para santri nih, nanti kalau misalnya pihak pesantren membuat aturan yang lebih ketat, kedisiplinan yang lebih, itu jangan sampai jadi alasan untuk nggak betah tadi ya. Gitu, karena mungkin, waduh ternyata di pesantren sangat ketat gini gitu, saya nggak bisa main HP mungkin yang biasanya gitu. Itu bagi santri baru khususnya gitu ya. Terus saya merasa terkekang gitu. Ya pesantren memang seperti itu ya, tanpa ada pandemi pun seperti itu gitu ke pesantren. Nah apalagi dengan kedisiplinan yang nanti akan ditingkatkan dan aturan yang akan disesuaikan juga dengan protokol kesehatan, jangan sampai dibuat jadi sebuah alasan. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mungkin yang belum Satria tanyakan yang ingin disampaikan oleh Haji? Cukup lah. Cukup ya. Sudah jelas. Oke, mudah-mudahan podcast kali ini, obrolan kali ini membuka mata, menjawab keresahan dan menjadi informasi, baik itu bagi santri, calon santri, orang tua maupun keluarga santri yang menyikapi pesantren ini setelah masa pandemi ini seperti apa ya. Dan ini sudah dibuka jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Satria khususnya mengenai nanti nyantri pasca pandemi ini ya. Kalau misalnya nanti ada yang pasti pengen ditanyakan, masih pengen dikonsultasikan, untuk santri yang lama mungkin bisa dikomunikasikan dengan pembimbingnya ya, dengan asatid ya. Aja ya, karena kan dari setiap kamar atau kobong kita sebutnya di pondok itu ada pembimbingnya masing-masing, ada dewan asatidnya, itu bisa ditanyakan, bisa dikonsultasikan. Dan juga untuk para santri baru itu sudah juga dicantumkan kontak informasi ya, kontak person dari santri, baik itu santri putra maupun santri putri. Seperti apa nanti kalau ada pertanyaan bisa dihubungi juga. Dan untuk informasinya juga mengenai Pondok Pesantren Darul Falah, kita masih membuka pendaftaran Haji ya. Ya. Sampai kira-kira tanggal berapa Haji ditutupnya? 30 Juni lah. Gimana? 30 Juni. Oke, sampai 30 Juni kira-kira untuk pendaftaran santri di Pondok Pesantren Darul Falah. Dan sebagai informasi juga bagi yang belum mendaftar, untuk Darul Falah ini kuotanya terbatas, istilahnya seperti itu ya. Dan biasanya sekolahnya sudah tutup, betul. Apalagi sekolahnya sudah tutup gitu untuk pendaftarannya, alhamdulillah. Ya. Lembaga kita itu sudah pendaftar dengan kuota itu sudah lebih banyak pendaftar ya. Iya, dan bahkan sekolahnya sudah lebih dahulu pendaftarannya itu daripada negeri ya, Haji. Ya, dulu. Iya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan doa juga dari semua, khususnya para pendengar, untuk Lembaga Pondok Pesantren Darul Falah dan Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, dan lebih sejahtera lagi. Dan kabarnya juga sudah ada rencana pengembangan lagi ya di beberapa titik, Haji, betul? Ya itu rencana lah, kita lihat aja nanti.
Iya, alhamdulillah itu kabar terbaru yang saya dapatkan. Sudah ada rencana lagi ya, pengembangan gitu dan perluasan juga gitu. Ya, mungkin mudah-mudahan Satria juga bisa tetap menyaksikan itu 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Iya, itu saja mungkin ya perjumpaan kali ini. Terima kasih tamu istimewa podcast Pahlawan Kesiangan, Haji Abdul Munim Amali, calon MPD. Sebentar lagi ya. Sehat selalu Haji ya. Sukses. Amin. Untuk sidangnya juga S2-nya lancar, khususnya Haji dan juga seluruh keluarga di lembaga Pondok Pesantren Darul Pahala. Oke. Seperti itu saja perjumpaan kali ini. Terima kasih buat para pendengar. Untuk next kita akan ketemu lagi dengan tamu-tamu yang luar biasa, pembahasan-pembahasan juga yang mungkin nanti Anda bisa dapat ilmu dan manfaat dari situ. Mudah-mudahan, amin. Sehat selalu untuk semua. Tetap produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.